Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai alih teknologi dalam investasi asing di Indonesia. Sebelumnya, kelompok kami beranggotakan Dharma Krisna Pratama dengan NIM 81114203944, Laili Wahyuningrum dengan NIM 81114204113, Piero Ridwan Saputra dengan NIM 81114204049, Safanisa Alivia Azahra dengan NIM 81114202294, Mizaldi Ferdiansyah dengan NIM 81, Mario Sulistio Wijatmoko dengan NIM 81114203755, Fatur Yuliarto Setiadi dengan NIM 81114203885. Next. Selanjutnya, latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan latar belakang. Penanaman modal investasi langsung banyak memberi manfaat, baik itu investasi dalam negeri ataupun investasi asing. Tetapi hal tersebut tak lepas dari adanya bisnis orientasi yang Indonesia tanamkan dalam setiap investasi. Timbul pro kontra di kalangan masyarakat karena adanya orientasi bisnis ini, terutama dengan investor dari pihak asing atau penanaman modal asing. Masyarakat beranggapan bahwa pasar yang ada di Indonesia akan dikuasai oleh pihak asing, sehingga dapat menyebabkan tertutupnya peluang yang seharusnya didapatkan oleh pihak dalam negeri untuk melakukan serta memanfaatkan investasi. Model yang ditawarkan dalam investasi asing itu cukup besar, jadi hal ini sangat diperlukan dalam peningkatan pembangunan nasional yang akan bersinergi dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, apa itu alih teknologi? Alih teknologi didefinisikan oleh UNTAD, United Nations Conference on Transnational Corporation, sebagai prosedur untuk memperoleh kemampuan teknologi dari luar negeri dan dapat diimplementasikan dalam 3 tahap, yaitu yang pertama integrasi dan difusi teknologi ke dalam industri negara tuan rumah, lalu yang kedua mengembangkan kemampuan teknologi dalam negeri untuk kreativitas, lalu yang ketiga pertukaran teknologi yang digunakan dalam pembuatan produk dan jasa tertentu. Selanjutnya, metode transfer teknologi. Alih teknologi umumnya dilakukan secara bertahap dari negara maju ke negara berkembang. Kemudian ada beberapa metode dalam transfer teknologi. Yang pertama, mempekerjakan karyawan luar negeri. Yang kedua, perjanjian kerjasama terkait suplai mesin dan peralatan lainnya. Yang ketiga, perjanjian lisensi terhadap teknologi si pemilik sehingga dapat memudahkan untuk memberikan hak kepada setiap orang atau badan dalam melaksanakan teknologi dengan suatu lisensi. Yang keempat, ekspertisi dan bantuan teknologi. Dan yang terakhir, bantuan keahlian. Dapat berupa analisis prainvestasi, prarekayasa fundamental, spesifikasi mesin, instalasi, dan pengoperasian mesin, serta manajemen. Selanjutnya, mengenai dasar hukum alih teknologi. Dasar hukum dari alih teknologi itu terdapat dalam pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua pasal 31 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga pasal 1 angka 1 PP nomor 20 tahun 2005 tentang alih teknologi kekayaan intelektual, yang keempat Undang-Undang nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan yang kelima pasal 10 ayat 4 Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Next. Penerapan alih teknologi di Indonesia. Dua cara yang dapat dilakukan sebagai sarana dalam penerapan alih teknologi, yakni dengan Foreign Direct Investment dan Joint Venture. Foreign Direct Investment, kegiatan tersebut akan mendorong terjadinya ekspansi pasar yang ditunjukkan dengan pembentukan perusahaan-perusahaan PT PMA di Indonesia yang telah membawa masuk teknologi asing. Kontrak yang dilakukan antar perusahaan di Indonesia dengan PT PMA tersebut alhasil mendorong masuknya teknologi di Indonesia yang dibuktikan dengan pembelian mesin-mesin dan berbagai lokakarya.
Joint venture yang diartikan sebagai suatu kegiatan komersial dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Sebuah pemikiran dari Sunarayati Hartono telah membatasi joint venture sebagai setiap usaha bersama antara modal Indonesia dengan asing yang ditujukan baik itu dengan usaha yang terjalin antara swasta dengan swasta, pemerintah dengan swasta, dan juga pemerintah dengan pemerintah. Selanjutnya, manfaat alih teknologi dalam investasi asing di Indonesia. Yang pertama ada untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi para tenaga kerja lokal agar dapat setara keahliannya dengan tenaga kerja asing. Yang kedua, menciptakan akselerasi pertumbuhan inovasi dan daya saing ekonomi nasional secara keseluruhan. Selanjutnya, keunggulan alih teknologi dalam investasi asing di Indonesia. Keunggulan mutlaknya dapat dicerminkan dari potensi sumber daya alam atau SDA yang dimiliki seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Bahwasanya Indonesia adalah sebuah negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Keunggulan komparatif yang dimiliki oleh Indonesia yakni berkaitan dengan ketersediaan faktor produksi yang mencukupi dibandingkan dengan negara-negara lain, baik itu dalam hal tenaga kerjanya maupun bahan bakunya yang terjangkau lebih murah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu hambatan alih teknologi dalam investasi asing di Indonesia. Hambatan yang pertama yaitu hambatan eksternalnya. Indonesia yang merupakan negara berkembang tidak dengan menyeluruh menyertakan kemampuan teknologi yang telah ada dan berkembang di negara asing. Hambatan internalnya, sumber daya manusia yang besar dan tidak diikut sertakan dengan pendidikan yang layak, minimnya jumlah modal yang tersedia, tingkat teknologi yang masih rendah, kurangnya keterampilan skill, manajemen organisasi dengan pemasaran yang lemah, sosial budaya yang kurang mendukung, serta sistem pendidikan yang tidak terencana dengan baik. Next, selanjutnya. Baik, setelah kita mendengarkan seluruh pemaparan yang disampaikan oleh rekan saya, sambil kita pada bagian kesimpulan, yaitu bahwa ahli teknologi dilakukan guna untuk melancarkan pembangunan nasional, serta meningkatkan pemanfaatan untuk mengelola sumber daya alam yang melimpah. Selain itu, tujuan dilakukannya ahli teknologi adalah peningkatan kemampuan teknologi yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional. Next. Selanjutnya adalah saran, karena belum ada regulasi yang mengatur secara khusus mengenai alih teknologi dalam investasi asing, maka pemerintah diharapkan dapat membuat regulasi khusus perihal alih teknologi dalam kegiatan berinvestasi di Indonesia. Sekian yang dapat kelompok kami paparkan. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.